beberapa faktor yang kita lakukan selama proses restrukturisasi dan transformasi. Fokus kita adalah mengurangi biaya, efisiensi. Itu adalah yang paling utama, sambil kita melihat potensi-potensi yang ada. Terus kemudian kita lihat juga ada rencana kita adalah program hilirisasi ke depan. Ya, jadi tidak hanya tergantung pada produk hulu, tetapi kita juga memperkuat daripada supply chain dari hulu ke hilir. Nah, itu adalah rencana jangka menengah dan jangka panjang. Kalau kita bicara yang kemarin, kita mengupayakan transformasi operation excellence, dan memang juga ada beberapa hal yang menguntungkan dari situasi ini. Misalnya adalah ketika melemahnya rupiah, kita memang ada keuntungan selisih kurs. Tapi yang utama yang kita lakukan adalah mengurangi daripada beban biaya agar kita bisa bersaing dengan market, dengan kompetisi lain. Baik, Pak Silmi, secara spesifik kalau kita berbicara mengenai efisiensi, ini efisiensi yang porsinya paling besar sudah dimaksimalkan oleh KRAS di bagian mana saja, Pak? Kita yang pertama adalah dari sisi optimalisasi tenaga kerja. Terus kemudian juga dari sisi biaya energi. Kemudian juga kita efisiensi dari sisi operasi. Terus kemudian kita juga efisiensi dari sisi maintenance. Ya. Nah, semua ini menghasilkan satu penghematan cukup signifikan. Saya ambil contoh membandingkan Q1 2020 dengan Q1 2019. Dari sisi pengeluaran tenaga kerja kita bisa efisiensikan sekitar lebih dari 30% biaya jika kita bandingkan. Kalau kita bandingkan lebih jauh lagi ke 2018, itu sudah hampir kepada 40%. Kemudian dari sisi biaya energi juga kita lakukan optimalisasi. Itu kita bisa berhemat cukup lumayan juga, ya, mungkin sekitar 10%. Ya. Terus kemudian juga kaitan dengan operation, ya, ini juga kita efisienkan. Sehingga upaya-upaya ini yang mengakibatkan EBITDA kita itu tumbuh signifikan. Bahwa Krakatau Steel itu berat, ya, tidak mudah dengan hutang yang cukup besar sekitar 2 miliar US dollar. Kita sudah lakukan restrukturisasi di Januari 2020. Di situ memang kita ada kemudahan, keleluasaan dalam konteks cash flow. Tetapi pencatatan daripada beban bunganya masih relatif signifikan. Nah, ini yang kita terus upayakan, ya, akibat kita memiliki kelonggaran cash flow, ya, terus kemudian kita upayakan ini untuk memperkuat operasinya, memperkuat proses daripada operasi perusahaan, sehingga lebih smooth dan lebih bisa mengoptimalkan keuntungan. Saya selalu mengajak baik itu internal maupun Kementerian BUMN, yang dilihat itu adalah EBITDA-nya. Karena EBITDA itu real. Tidak ada unsur tambahan seperti misalnya rugi atau untung selisih kurs. Atau kemudian juga hal-hal yang menyangkut interest. Jadi ini murni, kalau misalnya EBITDA, murni operasional perusahaan.